Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru semuanya. Tahun baru. Wah, Tahun baru. kita sudah di hari kedua tahun 2021. Biasanya begini orang tua bilang, kalau bangun pagi tuh jangan merengut muka tuh katanya. Oh, gitu. Senyum, ketawa. Karena itu akan berpengaruh sepanjang hari. Kalau kita marah dari pagi, marah terus sampai malam. Kalau kita senyum, dari pagi kita senyum, kita ketawa-ketawa. Jadi mari kita sambut 2021 ini dengan senyum, dengan ketawa. Jadi cobalah kita lucu-lucu aja lah, lawak-lawak aja. Sur aku rasa. Tapi di Jakarta macam mana suasana nyambut pergantian tahun ini? Nah, inilah Bang yang aku bilang. Jadi semua orang sudah siap untuk bertahun baru. Tetapi begitu kita cek satu persatu tempat-tempat ramai, itu semua toko, semua mall, semua restoran dia haruskan tutup jam 7 malam. Jam 7 ya. Semua. Jadi kalaupun kita mau keluar, tidak ada tempat kita nongkrong. Nggak ada. Mau kemana? Jadi kan ada satu tempat yang lagi populer sekarang, baru dibuka bulan November. Namanya Pancoran, Peak, Pantai Indah Kapu 2. Nah, itu luar biasa, makan Medan semua. Ya campurlah. Ada yang bagian halal, bagian non halal. Tapi suasananya bagus betul. Biasanya dia tiap malam cuma 9 tutup. Kemarin jam 7 malam. Jadi semua orang yang keluar itu nggak ada tempat tujuan, nggak ada tempat makan. Ya di sana patuh semua dengan instruksi dengan apa kan. Beda dengan Medan nih kan begitu ya. Walaupun di situ diinstruksikan jam 9 katanya. Ada juga yang buka sampai jam 12 kan begitu. Iya. Kenapa rumahnya kata dia? Ya, ada apa rumahnya katanya kan begitu kan. Nah, malah diumumkan pada hari satu tahun baru itu ada beberapa jalan yang ditutup. Ya kan begitu. Tapi justru tidak ada juga orang pengaruhnya. Mau kalian tutuplah jalan kami dari sebelah sini katanya kan begitu. Iya betul. Ya kan sekitar lapangan Merdeka itu kan ditutup tuh. Betul ya. Tapi tak ada juga pengaruhnya. Ada kuliah mobil-mobil ya. Kalau di sini kebetulan aku pas tanggal 31 malam kan resepsi pernikahan anakku. Jadi acaranya dari siang sore lah ya, sampai 2 sesi. Sesi kedua itu jam 5 sampai malam. Itu juga baru kita terpikir tamu tuh mau buru-buru pulang. Kenapa? Waduh, nanti bahaya nih Om, bahaya ini apa di jalan segala macam. Ternyata memang di jalan pun rupanya aku nggak tahu seketat apa pemeriksaan segala macam. Akhirnya memang terasa lah terpengaruh. Masalahnya nggak tahu ya. Kalau aku rasa gini, terus kalau kita di jalan, nih mobil nggak ditahannya. Begitu kita stop satu tempat dan ada kerumunan, baru dia larang. Jadi terus teringat abang kalau sekiranya waktu kita bikin acara itu minta izin juga tentang masalah kerumunan atau keramaiannya. Oh iya bang, Ya, bukan hanya itu absen jam berapa masuk pun dicatat. Mana tahu besok ada yang terkena, bisa dideteksi ini orang ini yang jam sekian siapa gitu, sampai gitu. Jadi orangnya sangat dibatasin. Nah, itu kan kita buat outdoor ya. Outdoor itu undangan sesi pertama cuma 70 orang aja boleh. Gak boleh lebih. Iya. Itu outdoor juga. Jadi gitu. Outdoor. Siapa yang ngatur itu terus? Siapa yang ngatur? WO-nya. WO. Oh, dia berhubungan sama pihak petugas ya? Iya. Jadi nanti semua kasih report lah. Tapi kuliah dalam pelaksanaan nggak seketat itu. Tapi kita kan takut juga. Takut nanti ada tamu kita diusir, ya kan, melebihi kuota. Makanya kita undangnya yang baru kali inilah ngundang tamu itu minta konfirmasi datang. Karena kalau dia nggak datang bisa ngundang yang lain gitu. Jadi makanya aku bilang kepatuhan orang di sana itu memang betul-betul ya. Mungkin karena hukumnya itu berjalan ya. Kalau di sini yang pesta yang apa? Gimana Teo? Kota peduli ya? Gitu, apa peduli ya kan begitu ya. Waktu acara itu pun sendiri WO-nya terus itu begitu ada ngumpul jaga jarak, tetap diingatkan gitu. Jadi orang begitu agak reda jaga jarak. Aku di Medan beberapa kali ngadiri undangan, itu enggak ada protokol. Lama-lama aku, anakku, sama istriku, cuman itu dia pakai masker yang datang. Satu orang pun enggak ada. Begitu ya. Ya, yang terakhir kemarin juga gitu aku di Deli Serdang itu. Luar biasa nih. Ditengokin orang pula macam orang turun dari planet awak dibikinnya. Ya. Aneh kan? Jalan-jalan tuh gitu juga bang.
Begitu ditutup jalan ke Merdeka Walk itu atau ke lapangan Merdeka, itu selain jalan alternatif, kalau nggak dijaga polisi sama Satpol PP di sini, diangkat tutupnya itu Bang. Pindahkan Bang. Masuk dia Bang. Aduh, kalau Medan ini memang kreatif lah. Sampai pacaran pun Bang, luar biasa. Perempuan Medan tuh kalau pacaran jujur Bang. Kenapa? Nah gini, satu ketika dia pacaran di taman. Kebetulan ini dia bilang LC kata dia. LC itu maksudnya LC namanya. Dirikanlah mucungmu itu biar kusedot katanya kan. Dia nggak bisa bilang museum gitu, nggak bisa. Dirilah mucungmu itu biar kusedot katanya. Bikin abang nggak situ katanya. Abang bikin nggak situ katanya. Disedot katanya. Tiba-tiba si laki-laki bilang, bau terkentutnya kau LC. Tidaknya Bang, bau kurasa teberak aku Bang. Teberak, itu kan jujurnya dia bukan kentut, dia teberak. Jadi kalau nggak pernah tuh disedot teberak-berak Bang. Jujur dia bilang teberak, itu orang Medan Bang. Jujur dia, tak mau dia bilang kentut kalau tidak Bang. Kentutnya kalau tidak Bang, teberak aku Bang. Kadang-kadang kita bagusnya pun kita pakai masker kan. Ketemu di daerah apa misalnya tak pakai masker. Dia bilang, kenapa kalian pakai masker? Kau pikir kami ini penyakitan semua di sini ya katanya. Pakai masker. Begitu hebatnya orang Medan nih kan begitu ya. Ada orang pakai masker. Ini satu orang begitu ada perkawinan gitu dia pakai masker aja, kemana pun pakai masker, tertib kan, teliti kali perempuan satu nih pakai masker. Orang Medan juga pakai masker aja. Sekali dia jajah orang, kau ini pakai masker nih, kau begini dia jajah orang lah. Penyakitan lah kau seperti kata Bang Cali mau segala macam. Dibukanya maskernya. Tengok dulu muka ini. Tengoklah muka ini. Rupanya siombing. Itu pakai masker. Jadi kalau ada orang Medan yang pakai masker aja, berarti ada masalah, Bang. Ada untungnya juga masker itu rupanya ya. Iya. Tapi bagus ada pepatahnya zaman dulu, ku ingat itu. Enak berkawan dengan orang sumbing, biarpun marah ketawa juga. Katanya. Ada itu. Jadi kan gini, tahun 2021 lah, lebih gampang bilang begitu. Aku melihat kita seharusnya sudah merasa pesimis lah dengan penyakit ini, dengan virus ini. Kita ada vaksin, kita minta datang vaksin. Datang vaksin, ribut pula kita. Macam mana pembagiannya. Kemudian kita dengar ada gelombang kedua, gelombang ketiga dari COVID. Vaksin itu pun tidak bisa satu kali, mesti 2 kali pula. Nah yang kedua ini, aku dengar ada masalah juga. Belum sampai yang di luar negeri. Bukan ke Indonesia ya, belum beredar. Yang kedua. Jadi tidak gampang. Sementara di pihak lain, aku melihat bahwa virus ini seperti flu. Sampai sekarang sejak tahun 40-an, 50-an. Itu sudah ada. Dan sekarang nggak hilang-hilang flu itu. Setiap orang flu. Setiap orang bisa flu. Jadi dengan kata lain, berteman dengan flu. Nah ini bisa juga nanti kita harus berteman, berdampingan hidup bersama dengan COVID ini. Jadi apa? Kalau vaksin tak mempan, semua tak mempan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau menurut aku, mempertinggi daya tahan tubuh. Dan kemudian, dari beberapa kawan-kawan yang dokter pernah bilang, kita tumbuhkan sekarang yang namanya endorfin kita. Endorfin itu adalah di dalam tubuh kita tuh ada satu zat yang kalau kita ketawa dia keluar. Hormon atau apa itu yang bisa membuat kita ketawa-ketawa. Dan ketawa itu membunuh semua penyakit. Maka kata orang, kalau pikiran kita positif, maka kepositifan dari pikiran kita, perasaan kita itu akan membunuh positifnya COVID. Jadi aku pikir, ketawa-ketawa aja lah kita. Iyalah, kan ada falsafah. Senyum saja bisa buat orang bahagia, apalagi ketawa kan begitu ya. Ya, betul. Senyum saja sudah senang orang kan begitu. Si Sari nyinggung flu, F dia flu. Tapi Jaya kemarin flu, PLU. Apa itu? Pria lupa umur. Mejeng lah dia sama istrinya. Di foto masukkan Facebook kayak mesraan awal-awal jatuh cinta dulu. Aduh, kawan ini udah peluh nih pikir.
Pria lupa umur. Tapi bagus itu kan berarti sama istri sendiri, bukan sama orang lain. Susah kalau binor. Kalau bini orang apa ya? Ya bukan. Itu yang dibilangnya tadi 2A, 2B, 2C tadi kan gitu. Iya. Yang apa tadi ya? Ya, sebetulnya kan pesta ini supaya jarak yang jauh itu diperdekat. Pria dengan wanita kan diperdekat. Dan keluarga kedua belah pihak diperdekat. Kan itu gunanya berkeluarga. Betul. Tapi sekarang belum masuk ke rumah orang, aku paling antar keluarga pesta. Belum apa, jaga jarak. Iya, belum masuk awak cuci tangan udah 3 kali, makannya belum. Bila kita ini berkeluarga ini supaya jarak yang jauh diperdekat, bukan untuk menjaga jarak. Buat apa lah kalau baru dia berkeluarga jaga jarak. Tapi kalau nggak resmi bisa, yang bayaran puluhan juta itu bang, itu tak peduli jaga jarak dia. Memang pakai masker dua-dua, tuan main juga. Kan ada. Nah, itu kenapa berani juga dia. Tapi yang paling aneh kali kurasa itu di Wisma Atlet itu. Kasus Wisma Atlet itu kurasa mereka lupa. Oh ya. Itu jaga jarak. Itu ya. Harusnya jaga jarak keseluruhan. Kali jaraknya itu. Bukan, dia bukan jaga jarak, menyatukan jarak dia. Tidak ada jaraknya lagi. Saking jaraknya nggak pakai handphone dibukanya semua, PD dibukanya kan. Nah, memang orang kita ini perlu detail. Orang ini perlu detail. Kita sebagai orang Medan lah harusnya detail. Karena di Medan itu tidak ada cerita yang detail dibuat. Tutup semua tempat. Jadi rupanya nafsu itu bisa ngalahin COVID itu ya. Nah, itu dia. Takut COVID tuh. Kalau itu lah. Takut COVID. Kan itu panas membara. Istilahnya kan panas membara itu. Nah, itu kalau udah begitu, terbakar semua COVID. Nanti COVID itu buktinya. Karena pada waktu mereka bersanggama itu, kan gembira endorfin keluar. Matilah COVID. Itu dia. Ya buktinya kan selama kasus ini berapa banyak itu yang ketangkap kan? Tidak ada berita tentang swab, tidak ada berita tentang reaktif dan lain-lain, dan itu tidak ada beritanya kelanjutan. Apakah mereka itu tertular atau tidak? Nggak ada. Kalau memang tidak ada berita, berarti itu aman. Nah, salah satu menghilangkan mungkin begitu. Tapi yang jangan resmi. COVID itu ya pemalu juga ya, pemalu takut berdosa. Makanya kalau orang kayak gitu pikir dia nggak mau dia tengoknya itu, nggak mau dekat dia. Takut dia, malu dia, takut dia berdosa. Jadi lebih bermoral COVID daripada manusia ya kan. Jadi gini, ada cerita tentang selama ini kan pakai masker itu tujuannya supaya tidak menularkan virus ke orang lain. Kan itu kan diutamakan, maka pakai itu. Nah akhirnya itulah orang terus berpikir termasuk temanku. Sekarang temanku produksi masker yang antivirus. Jadi dia bukan tidak hanya menular kepada orang lain, tapi dia tidak tertular. Sudah seperti itu sekarang masker yang ada di pasaran. Jadi orang bukan lagi mikir karena aku tidak bisa menularkan orang, takut pula aku tertular. Jadi dalam acara kayak kemarin, itu masing-masing aja jaga. Jangan kita pula berkerumun ke situ kan. Kalau kita mau safe, ya cari tempat yang agak jauh-jauh. Ada juga kadang-kadang dia make up mahal-mahal, udah puluhan juta. Masa nggak ditunjukkan mukanya, dibukanya maskernya. Tapi risikonya kan problem itu. Walaupun dibilang apalah, orang mengucapkan selamat segala macam, deket, dia nggak kenal. Ada yang kena kok, ada yang, tapi bukan di tempat aku ya. Sebelumnya ada teman buat pesta, ada yang reaktif namanya. Ini juga keuntungan dari masker ini. Ada orang yang barangkali hanya melindungi hidungnya yang kurang mancung, kan begitu. Atau setidak-tidaknya gigi kayak Madi itu yang ompong, kan begitu. Kan nggak kelihatan. Terselamatkan. Ya, terselamatkan. Justru kadang-kadang kalau kita lihat, ya bolehlah berdosa lah kita sedikit ya. Dia kurang cantik lah atau kurang apa. Dengan ada masker, paling tidak terlindung lah sedikit kan. Orang pun tak bisa menilai terlalu banyak tentang dirinya, kan begitu. Bang. Tadi aku sedih kali ya. Begitu katanya COVID, tak bisa lagi awak duduk di mall kan. Biasa kalau duduk di mall itu kan memandang-mandang kan. Watching the girls go by katanya. Melihat perempuan cantik lewat. Sekarang cuma segini aja. Tak nampak sini ya. Tapi itu pun kuning mati bang. Disitulah aku baru tahu. Ternyata memang kecantikan itu dari mata. Pandang matanya. Waktu tutup mulutnya. Kalau matanya cantik, bening, cantik itu.
Nah, udah pandai pula aku lihat itu sekarang. Oh ya. Udah. Jadi orang yang pakai apa namanya? Yang pakai cadar itu, mata kan kelihatan tuh. Wah, itu juga seksi sebenarnya. Iya, tapi laki-laki di dalamnya. Nggak bisa bedain. Hati-hati juga. Iya. Jadi begitulah. Aku rasa begini, memang kita harus berpikir positif. Jadi ini ada satu buku yang pernah aku baca, udah lama kali aku baca itu. Bagaimana kita positif sehingga kemudian kita bisa ketawa, bisa senang, dan itu membunuh COVID. Begini misalnya. Ini cerita sedikit ilustrasi ya. Jadi di satu rumah tangga, biasa pagi-pagi anak-anak pergi sekolah, bapak ke kantor, pagi-pagi duduk sama-sama di meja makan untuk sarapan, masing-masing mau pergi. Tetapi karena ketergesa-gesaan, karena hebohnya pagi itu, tiba-tiba tertumpahkan anaknya lah kopi ke baju bapaknya. Bapaknya udah pakai dasi, pakai baju putih, tertumpahkan. Mengamuk bapak. Mengamuk. Ganti baju apa segala macam. Ya nggak peduli, tak mau dia lagi makan. Nah, amukannya ini, marahnya ini terbawa. Ketika dia bawa mobil, pergi ke kantor, nyerempet mobil. Ribut lagi. Sampai di kantor. Kawan-kawannya senyum, tak ada dia selamat pagi. Terbawa terus. Kemudian siang-siang dia marah. Marah terus. Jadi satu hari itu rusak semuanya. Sementara anaknya pun rusak di sekolah. Aduh, aku berdosa sama aku. Istrinya juga rusak. Saat di suasana pagi itu habis semua karena dia marah saja. Ya. Jadi dikatakan, kenapa tidak ketika kita tumpah baju kita, kena kopi, apa aja? Oke, nggak apa-apa, aku ganti aja sebentar. Cuma ganti kok. Baru aku pergi lagi. Nah, ini memelihara sifat positif. Jadi kalau itu terjadi, udah nggak apa-apa, tenang aja, aman semua. Dia pun tidak nabrak orang, rapatnya bagus di kantor, anaknya pun tenang belajar, semua belajar. Cuman orang seringkali tidak menjaga itu, Bang. Kita ini, misalnya, aku paling palak dulu tuh. Kalau aku bawa mobil, lampu merah nih, ya, masih merah. Yang belakang aku klakson, belum lagi kuning lampu tuh. Dia hanya melihat yang sana udah merah. Wah, itu dulu aku marah tuh, Bang. Turun aku itu. Mau buru-buru aja, emang mau berak kau rupanya, Bang. Tersesat. Tapi ternyata, Bang, ya, ada kalimat yang akan begini terus. Kita kadang-kadang mengartikan klakson itu sebagai suatu kemarahan. Salah kita yang mengartikan. Kita harus mengartikannya gini. Ketika dia dia hanya ingin berkata apa? Kawan, udah mau hijau itu. Silakanlah jalan. Itu akan tenang kali hati kita. Gak terbawa marah. Jadi ada lagi dulu klakson, ingat kok, yang ditekan pong gitu loh. Itu kan pong. Ya. Nah, ingat ya, zaman-zaman itu aku pernah tuh tekan pong, enggak gerak orang. Berapa kali tekan enggak gerak-gerak begitu tanya. Oh, enggak gerak. Sur kali orang dengar suara klakson abang tuh. Jadi berkali-kali dipecat. Jadi sebenarnya ya, apapun kelakuan orang di luar sana tergantung persepsi kita menerimanya. Iya. Sekarang apapun orang memaki kita, kalau kita terima dengan hati yang sejuk, aman, tenang, ketawa semuanya. Sebenarnya orang kalau emosi itu bisa membunuh itu jutaan sel pada saat dia marah. Makanya laku sekali itu yang namanya ISQ itu belajar tentang kematangan emosi. Aku pernah coba praktekkan. Aku paling rewel di rumah kalau berantakan. Misalnya kuliah ini kotor, kuliah ini berserak. Aku marah terus. Sadar aku, marah aku ini betapa banyak sel-sel aku mati nih, sel-sel di otak aku nih, gara-gara aku marah. Nah, aku ganti dengan tidak marah. Ku pindahkan barang-barang tuh. Berserak aku pindahin, kotor aku bersihin, malah awak bergerak, aman juga. Memang kadang-kadang kesal. Ini mentang-mentang aku terus bersihin, besok dilempar-lempar gitu aja sama orang itu gitu kan. Nah, tapi diingatkan lah. Tapi intinya mengendalikan emosi itu memang penting sekali sebenarnya. Kayak kau bilang tadi. Bukan hanya itu, apalagi tadi kan menular dari pagi sampai di jalan, sampai ke kantor, terus itu. Semua dia terpancing. Iya.